Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gelombang cahaya. Bagian yang pertama yang kita pelajari adalah kita akan mempelajari karakteristik dari gelombang cahaya. Yang pertama adalah cahaya merupakan gelombang transversal. Yang kedua, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Yang ketiga, cahaya dapat mengalami pemantulan. Cahaya juga dapat mengalami pembiasan. Yang kelima, cahaya dapat mengalami interferensi, penggabungan. Ini kita akan bahas di materi selanjutnya. Cahaya dapat mengalami difraksi. Ini juga kita akan bahas pada materi selanjutnya. Dan yang ketujuh, cahaya dapat mengalami polarisasi. 7 sifat ini atau karakteristik ini sering kita jumpai di soal-soal teori tentang gelombang cahaya, biasanya di soal pilihan ganda. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang interferensi. Interferensi celah ganda ini dilakukan pertama kali oleh Thomas Young. Dia melakukan percobaan dengan menembakkan sinar atau cahaya yang koheren pada dua celah sempit, dan ternyata dihasilkan pada layar berbentuk pola terang dan gelap. Nah, yang putih-putih ini kita sebut dengan pola terang pusat, yang tengah, terus ini terang pertama, terang kedua, yang ke bawahnya juga sama, terang pertama, terang kedua, dan selanjutnya ya. Ini bisa jadi lebih banyak polanya, tidak jumlahnya tidak sama dengan ini ya. Terus yang antara terang dengan terang ini, yang gelap ini kita sebut dengan pola gelap. Gelap 1, gelap 2, gelap 3, gelap 1, gelap 2, gelap 3. Awalnya percobaan ini untuk mencari panjang gelombang cahaya yang tidak diketahui sebelumnya. Tapi dalam soal nanti tidak selalu panjang gelombang yang akan dicari, tapi bisa juga besaran-besaran yang lain. Rumus dari interferensi celah ganda ini celah ya, ini celah, ini layar, dan ini adalah pola. Rumusnya adalah dP per L sama dengan N lambda. D-nya ini adalah lebar celah yang di sini, lebar celah. Yang P-nya itu adalah jarak antar pola. Bisa pola terang ke terang, atau gelap ke gelap, atau terang ke gelap. L-nya ini adalah jarak layar ke celah ya, L. N-nya ini adalah orde, dan lambda itu adalah panjang gelombang. Nah, untuk mencari orde ini bisa seperti ini ya. Jadi orde itu terang ke terang itu ordenya sama dengan 1. Gelap ke gelap itu ordenya juga sama dengan 1. Tapi kalau gelap ke terang atau terang ke gelap itu ordenya sama dengan setengah. Misalkan di soal ditanyakan terang kedua ke terang pusat, maka terang ke terang ini kan 1, terang ke terang 2, maka terang kedua ke terang pusat N-nya itu sama dengan 2. Kalau misal ditanya sekarang gelap ketiga ke terang pusat, maka dari terang pusat ke terang pertama 1, ke terang kedua 2, dari terang kedua ke gelap ketiga kan setengah. Jadinya orde terang pusat ke gelap ketiga itu sama dengan 2,5. Oke, bisa dipahami ya. Pokoknya terang ke terang 1, gelap ke gelap 1, tapi kalau gelap ke terang atau terang ke gelap itu setengah. Nah, untuk sin theta ini adalah sudut antara, misalkan dicarinya itu terang yang di sini ya, terang yang kedua misalkan ini. Maka kalau kita tarik garis ke sini, kita tarik ke sini, ya ini theta, nah tetanya itu yang di sini. Nanti biasanya langsung dikasih tahu di soal. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soal di video selanjutnya.